Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai daya ikat hukum internasional dengan fokus pada dua teori utama, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Pembahasan ini akan saya jelaskan sebagai teori sekaligus sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana penerapannya di Indonesia. Pada bagian akhir saya akan menjawab pertanyaan Indonesia menganut aliran dualisme atau monisme. Yang pertama, ada pengertian daya ikat hukum internasional. Sebelum masuk ke teori, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan daya ikat hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, terutama negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan modern juga individu. Daya ikat hukum internasional berarti kekuatan mengikat dari norma-norma suatu negara menyepakati atau terikat pada suatu perjanjian internasional. Maka negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya. Prinsip yang mendasari daya ikat tersebut adalah prinsip pasca San Servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. Namun, muncul pertanyaan penting, bagaimana hukum internasional di dalam hukum nasional suatu negara? Apakah otomatis berlaku, ataukah harus diubah dulu menjadi hukum nasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lahirlah dua teori besar, monisme dan dualisme. Aliran monisme. Aliran monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Namun teori ini tidak ada pemisahan tegas antara hukum internasional dan hukum nasional. Keduanya adalah bagian dari satu sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori monisme adalah Hans Kelsen yang mengembangkan teori hukum murni. Dalam aliran monisme terdapat dua pandangan. Yang pertama, monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding hukum nasional. Apabila terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa hukum internasional mengatur ketertiban global dan menjadi dasar legitimasi hukum nasional. Yang kedua, ada monisme dengan primat hukum nasional. Pandangan ini tetap menganggap hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan, namun menempatkan hukum nasional sebagai yang tertinggi. Dalam hal terjadi pertentangan, hukum nasional yang diutamakan. Secara umum, dalam sistem monisme, perjanjian internasional dapat langsung berlaku dan dapat diterapkan oleh hakim tanpa perlu undang-undang transformasi terlebih dahulu. Yang ketiga, ada aliran dualisme. Berbeda dengan monisme, aliran dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda. Tokoh yang sering dikaitkan dengan dualisme adalah Trieple dan Anzilotti. Menurut dualisme, hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber yang berbeda, subjek yang diatur berbeda, ruang lingkup pengaturan berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan dalam suatu negara. Karena itu, hukum internasional tidak dapat langsung berlaku dalam hukum nasional. Agar berlaku, harus melalui proses transformasi atau ratifikasi ke dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, perjanjian internasional harus disahkan terlebih dahulu melalui mekanisme konstitusional negara tersebut. Selanjutnya yang keempat, monisme dan dualisme sebagai pisau analisis. Teori monisme dan dualisme tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi alat analisis untuk melihat praktik suatu negara. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat menganalisis apakah perjanjian internasional berlaku otomatis atau tidak. Bagaimana jika terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional?
Apakah hakim dapat langsung menggunakan hukum internasional sebagai dasar putusan? Setiap negara memiliki praktik yang berbeda. Ada negara yang cenderung monis, ada yang dualis, dan ada pula yang berada di antara keduanya. Yang kelima, analisis Indonesia. Sekarang kita masuk pada pertanyaan umum. Apakah Indonesia menganut aliran monisme atau dualisme? Jika dilihat dari praktik ketatanegaraan Indonesia, maka Indonesia cenderung menganut aliran dualisme. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa hal. Yang pertama, ada perjanjian internasional harus diratifikasi. Di Indonesia, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku. Perjanjian tersebut harus diratifikasi terlebih dahulu. Ratifikasi dapat dilakukan melalui undang-undang untuk perjanjian tertentu yang berdampak luas dan penting, peraturan presiden untuk perjanjian yang sifatnya lebih teknis. Artinya sebelum diratifikasi, perjanjian tersebut belum memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan ciri khas sistem dualisme. Yang kedua, tidak berlaku otomatis. Hakim di Indonesia pada umumnya tidak dapat langsung menerapkan perjanjian internasional jika belum diratifikasi atau belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional membutuhkan transformasi terlebih dahulu agar berlaku di dalam negeri. Yang ketiga, ada kedaulatan negara dijaga. Indonesia menempatkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi. Jika suatu norma internasional bertentangan dengan konstitusi, maka secara prinsip konstitusi tetap menjadi rujukan utama. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional tetap menjadi dasar utama sistem hukum Indonesia. Terus yang keempat, apakah Indonesia murni dualis? Walaupun Indonesia cenderung dualis, dalam praktiknya terdapat nuansa tertentu. Misalnya, terdapat hukum kebiasaan internasional. Indonesia dalam beberapa kasus mengakui keberlakuannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepatutnya kaku dalam dualisme, tetapi lebih tepat disebut sebagai dualisme moderat. Selanjutnya ada implementasi konkret dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Setelah memahami teori monisme dan dualisme sebagai pisau analisis, sekarang pada implementasi konkret dalam praktik hukum Indonesia. Secara normatif, dasar konstitusional hubungan Indonesia dengan hukum internasional dapat dilihat dalam pasal 11 Undang-Undang 1945 yang mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentukan perjanjian internasional tidak serta-merta berlaku otomatis dalam negeri, melainkan harus melalui prosedur konstitusional. Lebih lanjut, dalam praktik legislasi, terdapat mekanisme ratifikasi yang menentukan apakah suatu perjanjian internasional perlu disahkan atau melalui undang-undang atau cukup dengan peraturan presiden. Hal ini menegaskan bahwa hukum internasional membutuhkan proses internasional sebelum dapat mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional. Dari sudut pandang teori, mekanisme ini jelas menunjukkan karakter dualisme. Studi kasus, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia. Untuk memperjelas analisis, kita dapat melihat contoh ratifikasi konvensi hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, Konvensi menentang penyiksaan. Namun setelah diratifikasi, implementasinya tetap membutuhkan penyesuaian melalui peraturan undangan nasional. Artinya, meskipun secara internasional Indonesia telah terikat, dalam praktik domestik tetap diperlukan harmonisasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi bukan hanya formalitas, tetapi merupakan proses transformasi norma internasional menjadi norma nasional.
Jika Indonesia menganut monisme murni, maka setelah diratifikasi, norma tersebut seharusnya dapat langsung diterapkan tanpa perlu legislasi lanjutan. Namun faktanya, dalam banyak kasus, peraturan pelaksana tetap dibutuhkan. Ini memperkuat argumentasi bahwa Indonesia lebih dekat pada dualisme. Konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Salah satu aspek penting dalam analisis monisme dan dualisme adalah bagaimana negara menyelesaikan konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam sistem monisme dengan primat hukum internasional, apabila terjadi konflik, maka hukum internasional yang diutamakan. Namun dalam praktik Indonesia, konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Jika suatu undang-undang ratifikasi bertentangan dengan konstitusi, maka dapat diuji secara konstitusional. Ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tetap dijaga. Dengan demikian, posisi hukum internasional di Indonesia tidak berada di atas konstitusi, melainkan berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Selanjutnya ada hukum kebiasaan internasional dalam sistem Indonesia. Selain perjanjian internasional, terdapat juga sumber hukum internasional berupa kebiasaan internasional. Menariknya, dalam praktik tertentu, pengadilan Indonesia pernah merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum kebiasaan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Di titik ini terlihat adanya fleksibilitas sistem Indonesia. Indonesia tidak sepenuhnya menutup diri terhadap norma internasional, tetapi tetap menempatkannya dalam kerangka kedaulatan nasional. Dengan kata lain, Indonesia menganut pendekatan pragmatis. Selanjutnya ada dinamika globalisasi dan tantangan kedaulatan. Dalam era globalisasi, hubungan antar negara semakin intensif. Perdagangan internasional, kerjasama lingkungan, keamanan, hingga isu digital membuat hukum internasional semakin berpengaruh. Hal ini menimbulkan tantangan bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Jika terlalu kaku dalam dualisme, negara bisa dianggap lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan global. Namun jika terlalu longgar dan cenderung monis, bisa muncul kekhawatiran bahwa kedaulatan negara menjadi tereduksi. Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap komitmen internasional, perlindungan terhadap kepentingan nasional, supremasi konstitusi, dan pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik di Indonesia bersifat adaptif dan tidak ekstrim. Dan yang terakhir ada analisis kritis. Dan ada posisi Indonesia dalam pergaulan internasional. Sebagai negara yang aktif dalam organisasi internasional dan berbagai forum global, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga kredibilitas internasionalnya. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional bukan hanya kewajiban, tetapi juga menyangkut reputasi dan kepercayaan internasional. Dengan demikian, Indonesia tetap berhati-hati dalam menerima komitmen internasional yang berdampak besar terhadap kedaulatan, ekonomi, dan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa teori dualisme bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga mencerminkan pilihan politik hukum suatu negara. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa daya ikat hukum internasional berasal dari kesepakatan negara dan prinsip Pacta Sunt Servanda. Aliran monisme memandang hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan sistem. Aliran dualisme memandang keduanya sebagai sistem yang terpisah. Indonesia dalam praktiknya akan lebih cenderung menganut aliran dualisme, karena perjanjian internasional harus diratifikasi terlebih dahulu sebelum berlaku di dalam negeri. Namun, dalam praktik tertentu, terdapat kecenderungan fleksibilitas terhadap hukum kebiasaan internasional.
Demikian pemaparan saya mengenai daya ikat hukum internasional yang ditinjau dari teori monisme dan dualisme serta analisis penerapannya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.